Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para siswa, para siswi yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Rabbul Izzati yang sampai saat ini masih memberikan jatah usia, kesehatan, dan kesempatan kepada kita, dan juga Allah masih memberikan napas kehidupan kepada kita, sehingga di hari yang baik ini kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi, dan ini semua merupakan karunia tertinggi, karunia terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Para siswa, para siswi yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Bapak menyampaikan terkait dengan materi Millennial Smarttrend Ramadan Virtual 1441 Hijriah bagi Ananda peserta didik SMA Negeri 24 Bandung. Kali ini Bapak akan menyampaikan tema karakteristik atau ciri-ciri orang yang salih. Ikhwan fillah, para siswa, para siswi yang budiman, setiap diri kita yang beragama tentunya bercita-cita menjadi orang salih. Kenapa kita ingin menjadi orang yang salih? Karena dengan kesalihan akan membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat, dan tentunya akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya, bagaimana cara untuk menjadikan diri kita orang-orang yang salih? Sebelum kita mengetahui terkait dengan bagaimana cara kita menjadi orang-orang yang salih, tentunya kita kaji terlebih dahulu apa itu karakteristik atau ciri-ciri orang yang salih. Ikhwan fillah, para siswa, para siswi yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap kita mendirikan sholat, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan oleh Allah orang yang salih. Bukankah kita ketika sholat selalu membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin? Itu adalah salah satu bacaan di dalam surah Al-Fatihah dan yang mengandung doa, yakni kita memohon kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus. Kemudian juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kenikmatan. Bukan diberikan oleh Allah itu sesuatu hal yang dibenci dan sesat. Ikhwan fillah rahimakumullah, para siswa, para siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi nikmat itu adalah pertama para nabi, kemudian yang kedua siddiqin, yakni orang-orang yang benar keimanannya, kemudian yang ketiga syuhada. Syuhada itu adalah orang-orang yang mati dalam membela agama, kemudian yang keempat solihin, yakni orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal solih. Jadi para siswa, para siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Fatihah itu terkandung doa kita memohon menjadi orang yang salih. Kesalihan dapat kita raih bukan hanya dengan doa, tetapi tentunya harus dibarengi dengan mujahadah, yakni usaha yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang salih. Para siswa, para siswi yang budiman, kemudian seperti apa sih karakteristik orang-orang salih itu, atau ciri-ciri orang yang salih itu? Kita akan kaji bersama-sama. Mudah-mudahan
kita dapat melatih diri dan mewujudkan menjadi orang-orang yang salih. Yang pertama, salimul akidah. Salimul akidah itu artinya keimanan yang kokoh. Akidah atau keimanan itu adalah pondasi bangunan dalam keislaman kita. Apabila pondasi keimanan itu kuat, insya Allah amaliyah keseharian pun akan istiqomah atau konsisten, tahan uji dan handal. Keimanan itu sifatnya abstrak. Karenanya untuk mengetahui apakah iman itu kokoh ataukah iman itu masih rapuh, kita perlu mengetahui indikator atau ciri atau tanda-tanda iman itu kokoh atau rapuh. Indikator atau ciri salimul akidah atau keimanan kita kokoh itu setidaknya ada 4. Yang pertama, memiliki jiwa muraqabatullah, yakni suatu kondisi psikis, kejiwaan yang merasa dilihat, ditatap, dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki keimanan yang kokoh merasakan Allah itu sangat dekat dengan dirinya, mengawasi setiap ucap dan geraknya. Yang kedua, indikator atau tanda orang yang salimul akidah atau yang kokoh akidahnya itu adalah zikrullah, yakni ia memiliki keimanan yang kokoh, merasakan kerinduan yang sangat teramat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang memiliki salimul akidah, dia akan senantiasa berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kesempatan, baik di waktu pagi, di waktu siang, sore, dan malam. Ketika dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu dikatakan dia sudah salimul akidah. Akidahnya sudah kokoh, akidahnya sudah kuat. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Nah, orang yang salimul akidah itu senantiasa berpikir, makanya senantiasa dia dalam rasa aman, ketenangan. Para siswa budiman, indikator atau tanda salimul akidah yang ketiga adalah meninggalkan syirik. Syirik itu artinya meyakini ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang salimul akidah tentunya dia akan meninggalkan perbuatan syirik dan hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, indikator dari salimul akidah itu adalah dia rajin membaca, rajin memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kitab suci bagi kita umat Islam yang merekam seluruh pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang salimul akidah, dia akan senantiasa rajin membaca, dia rajin menelaah, kemudian mentadaburinya dan mengamalkan isi Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Para siswa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian karakteristik atau ciri orang yang salih yang kedua itu adalah sahihul ibadah. Jadi sahihul ibadah itu merupakan karakteristik atau ciri orang yang salih yang kedua. Artinya benar atau tekun di dalam beribadah. Jadi orang yang memiliki atau orang yang salih itu dia memiliki karakter melakukan ibadahnya itu dengan benar dan tekun di dalam beribadahnya. Ibadah itu merupakan ekspresi lahiriah pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli membagi ke dalam 2 bagian. Ibadah itu ada 2 bagian. Ada ibadah ammah, ada ibadah khassah. Apa itu ibadah ammah? Ibadah ammah itu adalah seluruh ucapan dan perbuatan baik yang tampak atau tidak tampak yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersifat umum. Misalnya kita rajin baca buku atau rajin belajar. Kemudian juga kita mencari nafkah, hormat kepada kedua orang tua, kemudian ramah kepada tetangga. Ini adalah salah satu contoh dari ibadah ammah. Kemudian yang kedua ada ibadah khassah. Apa itu ibadah khassah? Ibadah khassah itu adalah ibadah yang teknis pelaksanaannya
ditentukan dan diatur secara detail oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Seperti ibadah sholat, ibadah saum, kemudian ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang Rasulullah SAW jelaskan atau contohkan kepada kita. Para siswa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakteristik orang-orang salih yang ketiga, dia itu memiliki matinul khuluq atau memiliki akhlakul karimah, yakni berakhlak mulia dan santun kepada orang lain. Orang-orang salih akan memiliki akhlak sebagai berikut. Dia baik akhlaknya, tidak pernah menghina dan tidak pernah zalim kepada orang lain. Kemudian menghindari prasangka buruk, ramah kepada orang lain, santun dalam berbicara, selalu mendoakan orang lain, suka menolong kepada kaum yang membutuhkan tentunya. Ini adalah salah satu atau beberapa hal terkait dengan contoh dari matinul khuluq. Para siswa, para seniman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan dari apa yang dibahas pada kajian sekarang ini, bahwa karakteristik orang-orang salih itu ada 3. Yang pertama, salimul aqidah, yakni memiliki akidah yang kokoh. Kemudian yang kedua, sahihul ibadah, dia tekun dan benar ibadahnya. Maksudnya benar ibadahnya itu dia melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan dan contoh dari Rasulullah SAW. Salah satu contohnya, dia melaksanakan ibadah sholat. Tentunya ibadah sholatnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, baik gerakannya, bacaannya. Karena rambu-rambu sholat itu adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi orang yang memiliki karakteristik soleh itu dia sahihul ibadah, ibadahnya benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, akhlakul karimah atau matinul khuluq, memiliki akhlak yang kuat, akhlakul karimah yang baik. Mudah-mudahan para siswa, para seniman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melatih diri kita untuk mewujudkan dalam diri kita menjadi orang-orang yang salih. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan amal-amal ibadah sehingga kita menjadi orang-orang yang salih. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.